Halo teman-teman, hari ini saya mau mewawancarai 3 narasumber. Nah, siapa saja sih 3 narasumber itu dan apa yang akan saya wawancarai? Untuk topik yang akan saya wawancarai yaitu tentang kode etik di radio. Dan siapa saja narasumbernya, yaitu ada 1 orang pengamat dan 2 orang dari pihak radio. Yuk, mari langsung saja. Wah, halo Pak. Halo Mas, ya, monggo. Gimana? Ini Pak, saya mau ini tanya-tanya boleh nggak? Oh boleh, gimana Mas, gimana? Jadi saya tuh pengen belajar, pengen tahu bagaimana sih kode etik jurnalistik di radio, Pak. Jadi misal apakah radio tersebut punya kode etik sendiri apa mempunyai mengikuti kode etik seperti kode etik jurnalistik secara umum. Oh gitu. Jadi gini Mas, tak pegang ya Mas ya. Ya. Jadi kalau di radio itu kita ada 3 radio Mas. Yang pertama itu radio swasta, komunitas, sama radio publik. Nah kalau radio yang jurnalistik itu kalau di swasta itu sedikit, bahkan nggak ada sama sekali gitu. Kalaupun ada, itu ada mereka ngambil dari berita lain gitu loh. Misalnya kalau saya boleh nyebutin apa ya, mereka ngambil dari Kumparan atau ngambil dari berita online kayak gitu-gitulah, Kompas dan sebagainya kayak gitu. Itu kalau di swasta. Dan menurutku kalau masalah kode etik ya itu agak melanggar ya, karena memang tidak ada keaslian apa ya, jurnalnya nggak Jurnalistiknya ya, itu agak asli gitulah ya. Dan itu yang jadi agak sedikit melanggar gitu ya. Cuma untuk kode etiknya sendiri itu memang radio itu mengikuti kode etik jurnalistik KEJ dan P3 SPS. Nah itu tapi itu nggak secara spesifik ngatur radio. Jadi memang kalau untuk secara khususnya radio itu belum ada yang ngatur masalah kode etik jurnalistik kayak gitu Mas. Jadi kalau menurut Bapak ini, kalau di radio mungkin pelanggarannya seputar mengambil berita ya. Lalu tadi kan Bapak menyebutkan kalau di radio tadi ada radio publik, ada radio komunitas dan swasta. Tentu tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut biasanya terjadi di radio-radio swasta. Lalu gimana sih? Apakah ada pelanggaran tersendiri dari misal radio publik tadi? Dan kalau boleh dijelaskan radio publik itu dari mana saja sih, Pak? Oke. Kalau untuk radio publik itu kalau di Jogja ya, ini kan kita di Jogja itu adanya RRI. Tahu kan Masnya radio ya. RRI Jogja biasanya itu ada di Kota Baru. Nah itu jadi satu-satunya radio publik di Jogja. Dan kalau untuk tadi pertanyaannya apa? Apakah yang seperti itu ada pelanggaran dari radio-radio publik itu apa? Punya pelanggaran atau mereka itu memiliki pedoman sendiri terhadap karya-karya jurnalistiknya? Oke. Jadi untuk radio publik itu pelanggarannya memang nggak terlihat ya. Kalaupun ada tuh nggak terlihat, sebenarnya nggak ada. Karena memang radio publik, saya sebagai pengamat mengamati RRI terutama, itu memang tidak ada pelanggaran yang signifikan loh. Kayak kalau nggak seperti di TV. Kalau TV kan secara gamblang itu ada pelanggaran, tapi kalau radio publik terutama itu nggak ada. Karena memang RRI itu menaati aturan yang sudah dikeluarkan oleh KEJ dan P3 SPS. Mereka benar-benar
on track gitu loh. Nah, sesuai dengan jalannya lah. Mungkin kendalanya ada di sumber daya manusia karena memang jurnalisnya itu kan sedikit. Jadi kadang memang ya apa ya, bisa dibilang jurnalisnya itu punya keinginan sendiri untuk mengangkat isu politik, misalnya pengen ngangkat kubu A. Nah, itu kadang memang masih manut ya bahasa Jawanya, manut sama jurnalisnya, dan itu tapi masih bisa ditoler ya, itu sih gitu. Berarti untuk sejauh ini kalau seperti di radio publik seperti RRI tadi, secara keseluruhan mereka masih patuh terhadap P3 SPS dan kode etik ya. Oh, baiklah. Kalau sudah cukup itu saja Pak wawancara ini. Nggak mau makan dulu Mas? Enggak. Oh iya sih. Terima kasih. Ya. Ya. Mangga. Nah, tadi kan udah selesai wawancara sama Pak Darmanto atau pengamat dari Kominfo. Selanjutnya kita akan mewawancarai dua narasumber yang berbeda. Kalian penasaran nggak? Yaitu sama pihak RRI dan radio swasta. Yuk, langsung saja. Halo Mas. Halo, gimana Mas? Kabarnya ada apa ini? Ya, baik-baik Mas. Jadi gini Mas, saya mau tanya-tanya belajar, ini boleh nggak ya? Boleh lah, belajar apa Mas? Mau tanya apa? Oh, jadi gini, saya itu mau tanya bagaimana jurnalistik di RRI itu sendiri, gimana sih jurnalistik radio di RRI? Gitu. Ya, kalau boleh tahu bisa dijelaskan. Oh, tak jawab dulu berarti ya? Ya. Jadi tak jelasin aja kalau jurnalistik di RRI itu sendiri, kami nggak kayak yang radio-radio swasta. Kalau radio-radio swasta kan nggak ada jurnalisnya. Kalau kami semuanya udah pakai konten sendiri. Kami ada 12 jurnalis terjun lapangan sendiri. Kalau seumpama ada berita-berita dari luar daerah yang sekiranya itu perlu diberitakan secara nasional gitu, dari daerah terjun terus kekirim ke kami. Jadi kayak kami saling koordinasi satu sama lain kayak gitu kan. Terus kalau untuk kontennya seperti apa, ya itu tadi kami kayak agenda setting Mas. Jadi kayak tiap pagi kami rapat menentukan apa beritanya dan sebagainya, terus terjun lapangan, rekam liputan, ditulis langsung siaran langsung. Kalau enggak langsung live record tapi lewat telepon kalau semama narasumbernya nggak bisa datang kayak gitu. Jadi kita udah aman sih Mas. Jadi kita nggak ada istilah kayak baca berita dan sebagainya, nggak, karena kita produksi berita sendiri. Berarti kalau di RRI itu semuanya berarti murni dari produk sendiri ya. Karena kalau dari swasta kebanyakan kan mereka membacakan berita ya, segmen berita itu memang ada, tapi kan kalau dilihat-lihat mereka lebih ke fungsi hiburan, lebih banyak musik, talk show. Nah, itu kalau di RRI berarti emang seperti itu ya. Dia emang udah punya bagian-bagiannya sendiri. Karena kalau di swasta juga mereka membaca berita pun mereka dilihat-lihat nggak pernah liputan gitu, cuma misal dari koran atau dari media daring. Lalu gimana sih kalau di RRI sendiri itu, apakah taat dengan kode etik jurnalistik atau bagaimana? Gitu. Ya. Jadi kalau swasta emang beda ya Mas, karena mereka mungkin nggak punya sumber daya manusianya untuk jadi reporter dan sebagainya. Jadi mereka kayak kekurangan sumber daya manusia untuk liputan dan lain sebagainya. Terus kalau untuk kami sendiri tuh RRI juga ada produk-produk konten yang selain jurnalistik, tapi kami dibedakan Mas, ada Pro 1, Pro 2, Pro 3 itu tadi. Nah, Pro 3 ini khusus untuk jurnalistik. Kalau Pro 2 sama Pro 1 kalau nggak salah itu tentang muda-mudi dan lain sebagainya. Jadi tetap ada yang umum, tapi yang Pro 3 tetap khusus untuk jurnalistik juga. Dan kami juga ada program-program kayak live streaming, entah itu radio visual ataupun visual radio aja, tapi live streaming itu tetap bisa, jadi seluruh Indonesia bisa dengerin. Nah, terus kalau untuk
kode etiknya kami emang belum ada kode etik yang dari radio langsung karena kami radio publik, jadi kami mengikuti kode etik yang dari pemerintah KPI langsung. Terus kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti dan mematuhi kode etik yang udah ada dari pemerintah, dari KPI, undang-undang dan sebagainya. Kami sudah berusaha untuk mematuhi itu semua. Ya karena kami kan emang radio publik ya Mas. Jadi berusaha gimana pun caranya untuk patuh dan taat sama kode etik seperti itu. Oh, berarti dari RRI sendiri tetap masih di jalan yang secara umum, dalam artian masih dari kode etik jurnalistik pada umumnya ya. Lalu dari dulu sampai saat ini di RRI sendiri khususnya Jogja ini apakah pernah ada komplain dari masyarakat atau teguran lah dari Kominfo, KPI dan pihak-pihak yang terkait itu, apakah pernah ada seperti itu? Kalau untuk teguran ya Mas, sejauh saya kerja di sini sampai saat ini tuh belum ada sih Mas, karena kami emang berusaha untuk patuh itu tadi, jadi belum ada kayak teguran-teguran atau pelanggaran dan lain sebagainya seperti itu belum ada. Tapi pernah waktu zaman saya jadi reporter dulu itu kayak ada selek dikit gitulah Mas, tapi nggak sampai ke KPI dan lain sebagainya, cuma ya ada kesalahpahaman antara apa yang saya beritakan sama keluarga dari pelaku yang saya beritakan kayak gitu, karena salah satu pihaknya ada yang nggak bisa diwawancara kan, jadi saya nggak cover both side toh Mas. Nah pihak yang pelaku tuh kayak nggak terima karena nggak cover both side kayak gitu, tapi ya udah berakhir di situ aja, nggak sampai yang pelanggaran sampai ke KPI dan lain sebagainya, kayak ke polisi itu nggak ada. Tapi ya udah sih itu macam sih Mas, jadi kayak kami nggak pernah ada pelanggaran kayak gitu. Kalau semama untuk pemilu-pemilu kayak gitu, kami sampai detik ini belum ada pelanggaran sih Mas. Jadi kami mengikuti jurnalisnya seperti apa. Jadi kalau jurnalisnya liputannya hanya pihak satu nih, yang diberitakan juga hanya pihak satu. Tapi kalau soal jurnalisnya pihak dua ya yang diberitakan juga pihak dua aja. Jadi kami ngikut jurnalisnya seperti apa. Tapi kami tidak menerima iklan dan lain sebagainya tentang hal seperti itu. Jadi pemasaran dari tuntutan dari calon-calon juga nggak diterima itu ya. Jadi murni dari jurnalis diproduksi sendiri dan untuk sendiri ya. Oh ya udah, sekian dulu Mas. Ya, Mas. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih juga. Ya. Semangat ya Mas Ya. untuk kuliahnya. Wih, ketemu lagi Mas. Iya Mas. Ya. Apa Mas? Saya boleh tanya-tanya nggak Mas? Oh boleh. Ini saya pengen tanya-tanya bagaimana sih jurnalistik di Radio Unisi tersebut. Misal proses pembuatan konten-konten jurnalistiknya itu bagaimana, dan yang berkaitan tentang itulah. Oh ya. Kalau di Unisi sendiri sih kita pakai dua metode ya. Jadi ada yang peliputan langsung ke sana, kita nurunin reporter, nurunin jurnalis, tapi ada juga yang kita ambil beritanya dari media lain. Misalnya itu kayak press release, terus misalnya berita-berita yang sifatnya tuh tidak terlalu mendesak. Nah, kalau berita yang sifatnya mendesak, itu kita emang langsung terjunin ke sana buat tahu kronologinya gimana, korban-korbannya siapa, kayak gitu. Jadi secara keseluruhan Unisi sendiri belum memproduksi secara penuh ya konten yang dibuat untuk radio itu. Iya. Secara keseluruhan emang belum. Aduh, harus pakai mic ya Mas? Iya. Iya. Kalau secara keseluruhan emang belum sih, karena mungkin sumber daya kita, jurnalisnya kita kan memang tidak banyak gitu kan. Jadi kita lebih condongnya ngambil berita dari media lain gitu. Lalu gimana sih dari pihak Unisi tersebut kalau mengambil berita dari misal koran atau media-media online maupun TV itu gimana gitu loh? Maksud saya, apakah ada teguran dari pihak yang dikutip atau
pendengar maupun dari pihak-pihak institusi pemerintah pengawas seperti KPI, Kominfo dan sebagainya itu apakah pernah ada? Kalau sejauh ini belum pernah ya Mas untungnya, karena kita Unisi sendiri tuh patuh sama kode etik jurnalistik dan P3SPS yang ada. Karena kita sebagai media itu harus netral kan, dan kita nggak boleh kayak apa sih terus langsung ngutip gitu aja. Kita selama on air pun kita selalu ngomong, kita selalu ngutip, kita ambil berita ini dari mana gitu. Karena kita kan media. Lalu kalau di Unisi sendiri itu apakah punya kode etik sendiri kah, atau emang seperti yang dibilang tadi mengikuti kode etik jurnalistik dan P3SPS itu sendiri? Kalau untuk kode etik khusus yang kita punya itu kita belum ada. Makanya kita benar-benar ngikut ke kode etik jurnalistik sama P3SPS gitu. Ya udah Mas, sekian itu informasi yang ingin saya tanyakan. Terima kasih sudah membantu. Sami-sami. Hati ya Mas. Iya. Nah, seperti itu tadi ya teman-teman, hasil dari wawancara dari ketiga pihak, dari Kominfo atau pengamat dan 2 radio, yaitu radio swasta Unisi dan 1 radio publik yaitu Radio RRI. Secara keseluruhan mereka ini masih mengikuti standar kaidah atau kode etik jurnalistik maupun P3SPS, karena belum ada kode etik tersendiri yang mengatur tentang bagaimana radio tersebut secara siaran. Ya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di lain waktu.